Moshi Moshi, selamat datang di channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun ya, jangan lupa ya, untuk kamu yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan memulai tentang sebuah tema, yaitu kesetiaanmu menariknya kembali ke pelukanmu ya. Jadi ada seseorang yang merasakan begitu kuat terpanggil oleh kesetiaan kamu, membuat dia itu akhirnya kembali lagi ke kamu karena memang cuman kamu yang paling setia untuk dirinya dia. Siapakah orang ini dan bagaimana cerita kalian? Mari kita mulai pembacaan ini dan semoga resonate untuk kamu ya. Siapakah orang ini? Orang ini tuh adalah orang yang pernah menghadirkan orang ketiga di dalam hubungan kalian ya, dan bisa saja hubungan ini pun akhirnya kandas karena kehadiran orang ketiga ya. Jadi ini jelas langsung kontras dengan kata kesetiaan. Jadi orang yang terpanggil kembali ke kesetiaan kamu adalah seseorang yang justru bertolak belakang sama kamu. Mungkin saja dia sudah mengecewakan kamu, terus habis itu mungkin juga telah menghadirkan orang yang ketiga ya. Di sini kuat sekali energi dari fire sign, yaitu Aries, Leo, dan Sagittarius ya. Jadi bisa saja dirinya atau diri kamu yang Aries, Leo, dan Sagittarius ya. Dan kamu sudah mengikhlaskan orang ini ketika dia menghadirkan orang ketiga. Kamu sudah ikhlas, kayak ya sudah gitu loh ya. Kalau kamu mau sama yang lain, meskipun sakit, kamu berusaha mengikhlaskan orang ini ya. Jadi ini adalah seseorang yang sebenarnya kamu udah ikhlasin. Kalau dia nggak balik lagi, kamu udah ikhlas gitu loh, karena kamu merasa bahwa mungkin ini fase dimana kamu saatnya punya sesuatu yang baru gitu ya. Dan kamu merasa justru bisa terlepas dari energi-energi negatif ya, karena mungkin dulu sebelumnya kamu itu bisa dikatakan cukup bucin dengan orang ini, nggak bisa lepas gitu ya, tapi akhirnya kamu bisa lepas dari orang ini gitu loh ya. Dan kamu itu berusaha untuk move on juga dari dia gitu loh. Ini adalah ada periode-periode let go dan move on sebenarnya di sini ya. Oke. Kamu sama orang ini memang punya karmic relationship, ada satu jalanan karma di mana memang kamu harus dipertemukan sama orang ini gitu. Memang ada di sini ada cycle ya, yang memang sudah jalan takdirnya kamu harus bertemu dengan orang ini. Kamu berdealing dengan seseorang yang bisa saja narsis ya. Orang ini merasa dirinya oke, orang ini terlalu percaya diri gitu ya. Dan orang ini tuh tadinya berusaha untuk membuka dirinya untuk orang lain. Ya, karena dia cukup narsis, dia mencoba untuk membuka dirinya untuk orang lain gitu loh ya. Tapi malah yang balik lagi adalah dia berusaha, bahkan ada yang sampai berusaha untuk pindah ya, entah pindah kerjaan, pindah tempat tinggal dan sebagainya. Di sini ada perpindahan ya. Hanya saja perpindahan ini mengalami sesuatu yang mungkin pindah tempatnya tapi tidak pindah hatinya. Ya. Orang ini ternyata hatinya tidak bisa berpindah dari kamu. Ya, jadi udah pindah tempat, berusaha menjauhi kamu juga, tapi ternyata tidak bisa berpindah hati. Ya, oke. Dan ternyata orang ini malah bertemu dengan gold digger. Bisa saja orang ketiga yang mau sama dia, yaitu cuma mau sama dia mungkin karena uangnya aja, gitu loh. Di sini ada yang mungkin dia berdealing dengan seseorang yang ternyata third party situation, orang lain yang dia pilih itu ternyata cuma mau uangnya dia aja, ya setia tapi cuma sama uangnya dia, gitu loh ya. Dan kamu di sini berdealing dengan seseorang yang bisa saja dia punya binatang peliharaan, kamu punya binatang, atau kamu yang punya binatang peliharaan ya. Sebenarnya dari awal intuisi kamu sudah tahu gitu loh, bahwa orang ini memilih seseorang yang belum tentu lebih baik daripada kamu gitu loh ya. Tapi kamu hanya bisa ya sudah gitu loh, dia maunya seperti itu gitu loh. Kamu tuh punya intuisi yang kuat, terikat sama orang ini. Banyak dari orang ini yang akhirnya sekarang mengalami masalah dari segi kesehatan ya, karena ada kekecewaan. Ternyata dia berdealing dengan seseorang yang hanya mungkin mau memanfaatkan dia aja ya. Dan orang ini tuh memang banyak yang punya keterikatan secara energi negatif ya, mungkin punya kebiasaan-kebiasaan buruk gitu ya, ketergantungan, adiksi-adiksi ya, memang mungkin terbiasa tidak setia dan sebagainya gitu loh ya. Dan di sini ada yang berhubungan dengan earth sign ya, Taurus, Virgo, dan Capricorn. Oke. Dan sebenarnya orang ini itu
kamu tuh sebenarnya sudah punya firasat bahwa orang ini nantinya akan kembali mencari kamu lagi dan apa namanya mencari-cari tahu soal kamu. Nah, orang ini tuh sekarang sudah berusaha mencari-cari tahu lagi soal kamu mungkin ada di mana, kamu tuh sekarang gimana keadaannya. Nah, kamu sebenarnya sudah tahu bahwa orang ini nanti pasti akhirnya ujung-ujungnya balik lagi nyari kamu. Dan orang ini sekarang baru menyadari dia kepingin komitmen sama orang yang serius, yang jelas setia, yaitu kamu. Nah, kamu udah tahu tuh dari segala firasat kamu sebenarnya sudah ada gitu, bahwa nanti ini akan ada proses-proses siklus-siklus seperti ini, ya gitu loh. Dan orang ini ada yang beberapa memang jauh dari kamu, ya. Jadi ada yang LDR dan memang berencana bahkan untuk menyamperin kamu untuk ketemu sama kamu, oke. Dan dalam beberapa bulan ini ya, orang ini tuh sudah mengalami keingetan kamu terus, ketarik sama kesetiaan kamu lagi dalam beberapa bulan ini gitu loh ya. Dan orang ini juga dalam beberapa bulan ini atau beberapa bulan ke depan berharap dia bisa punya satu proses untuk mungkin ketemu sama kamu lagi ya. Hanya dia sedang menunggu ya, memproses gitu ya. Dan apa namanya, dia tidak ingin kehilangan kamu. Ini adalah seseorang yang jelas dia nggak mau kehilangan kamu. Jadi memang seseorang yang sudah selama ini menyadari selama berbulan-bulan ini kalau dia kehilangan seseorang yang sangat penting gitu. Siapakah ciri orang-orang ini? Orang ini tuh tipe yang orang rumahan, tipe yang suka sebenarnya stabilitas. Dia juga seneng yang banyak yang anak rumahan juga gitu loh ya. Banyak yang apa namanya, dia itu family person gitu ya. Ada yang bekerja berhubungan dengan properti itu ada gitu ya. Terus kalau Sora lihat di sini, orang ini tuh memang tipenya penyendiri dan kesepian gitu ya. Ada yang beberapa secara postur tinggi dan kurus ya. Dan sekarang orang ini itu seperti merasa dia tuh sendirian, gak ada yang support gitu loh ya. Sekarang dia menyesali keputusan dia yang sebelumnya. Ya, orang ini memang mungkin banyak tipu muslihat sebelumnya ya sama kamu, banyak tidak jujuran, banyak tipu muslihat di sana gitu loh ya. Dia hanya orangnya pintar ngomong ya, tapi sekarang dia baru mulai menyadari bahwa dirinya dia itu kemakan sendiri sama triknya dia gitu ya. Orang ini tuh sekarang penuh dengan kekecewaan. Ya, orang penuh dengan kekecewaan karena dia menyesali gitu loh. Dia menyesali dia yang sebelumnya mencurangi kamu, sekarang kini mungkin dia yang dicurangin gitu loh ya. Kalau dia selama ini ego, kini dia kehilangan seseorang yang bisa dia bersender gitu loh ya. Dan orang ini tuh sekarang penuh dengan mood yang gak happy. Orang ini ada yang jaraknya jauh dari kamu ya. Memang orang ini antara dia memang bekerja dengan industri travel atau sering berpergian dalam pekerjaan dia, atau memang orang ini itu kerjanya berhubungan dengan travel atau jaraknya jauh dari kamu. Oke. Apakah ada isu lain selain dari masalah orang ketiga dalam hubungan ini? Hubungan ini penuh dengan keresahan, penuh dengan ketidakyakinan. Memang sudah dari awal kamu, intuisi kamu seperti merasakan bahwa orang ini tuh kayaknya kok susah dipercaya ya. Kok orang ini tuh penuh dengan rahasia ya. Kok orang ini penuh dengan membingungkan ya gitu loh. Dan di sini apa namanya, kamu merasa bahwa support kamu, terus habis itu kesetiaan kamu merasa bahwa support kamu, kesetiaan kamu itu seperti tidak di apa ya, tidak dihargai secara menyeluruh sama dia gitu loh. Sehingga kamu merasa bahwa kayak kamu berusaha untuk membangun relationship yang bagus, tapi dia malah ke arah yang sebaliknya. Oke. Dan di sini juga ada komunikasi yang bermasalah gitu loh. Komunikasinya itu mungkin dia bisa saja on off gitu loh ya. Itu juga ada sih kalau yang Sora lihat di sini. Sekarang kita mau lihat apa saja sih yang sekarang dia rasakan. Selain dia itu tertarik sama kesetiaan kamu, apalagi yang dia rasakan ya. Orang ini merasa tertinggal. Orang ini merasa seperti ada kesedihan ya. Dia merasakan bahwa sekarang baru merasakan kesedihan yang kamu rasakan, kekecewaan yang kamu rasakan, karena dia merasa seperti kamu udah benar-benar menjauhi dia, kamu udah benar-benar nggak mau respon dia, kamu udah benar-benar menjauh dari dia. Dan orang ini sekarang baru bisa merasakan sangat lelah, sangat capek tanpa ada kamu ya.
Dia tidak lagi dapat support, tidak lagi dapat kasih sayang, dia tidak lagi dapat rasa cinta yang cukup gitu loh ya. Dia merasa kayak perjalanan ini sangat melelahkan ya. Jadi dia kehilangan seseorang yang selama ini sudah sangat setia dan support dia. Dan kamu tuh sudah tidak mau lagi sama dia. Kamu sudah membatasi. Kamu sudah bilang sudah cukup gitu loh. Dan dia berusaha banget padahal karena dia tahu sekarang dia kehilangan yang paling berharga, yaitu kamu. Dia ingin datang untuk minta maaf sama kamu. Dia ingin datang kembali untuk minta maaf sama kamu, untuk say sorry, dan berharap masih bisa memperbaiki hubungan sama kamu gitu loh. Orang ini tuh kayak pengen bisa memperbaiki lagi hubungan dia sama kamu. Jadi ya, orang ini itu sebenarnya itu merasakan tanpa kamu bener-bener memang oleng lah ya kalau bahasa saya gitu loh. Memang ya, sebuah rasa sakit akan datang terlambat memang kadang-kadang untuk membuat seseorang sadar. Oke. Aku nggak pingin kita cuma jadi teman aja. Masa kita udahan begini? Ternyata dia itu masih menyimpan harapan sama kamu, gitu loh ya. Dia tahu dia sudah kelewatan sama kamu, ya. Kayaknya juga mau jadi teman juga susah ya, karena kamu tuh sudah membatasi dia banget, gitu loh ya. Dan ternyata melepaskan kamu sesusah itu. Tadinya dia pikir oh udah ada pengganti, nanti gampang kok lepasin kamu. Ternyata melepaskan kamu memang sesulit itu. Dan aku banyak bersembunyi ternyata ya, aku banyak gak jujur sama kamu, dan ini adalah buah dari ketidakjujuran aku sama kamu ya. Ternyata merasakan energi yang draining. Dan dia sekarang mulai menjauh ya, di dalam tanda kutip dia juga mulai takut-takut karena dia mulai mungkin merasa kayak jangan-jangan kamu nggak mau kontak lagi sama aku karena kamu udah ada yang lain gitu loh. Dan aku merasa bahwa aku memang harus disembuhkan, dan dia merasa bahwa kamu adalah salah satu orang yang bisa membantu menyembuhkan dia ya, sikap buruknya dia, energi buruknya dia. Dia menyesal benar-benar udah bohongin kamu, udah trikiin kamu, penyesalan yang dalam ya. Dan dia tidak bisa melupakan kamu, keingetan terus kesetiaan kamu, support kamu, udah menyia-nyiakan orang yang sangat setia, orang yang sangat support. Dan kamu memberikan banyak sekali pembelajaran sama dia. Apa sih artinya sebuah ikatan, apa sih artinya sebuah kesetiaan gitu loh ya. Dan orang ini itu sebenarnya kemarin itu dia itu mengkhianati kamu karena dia itu memang orang yang takut dikhianatin. Jadi kayak curang duluan karena takut dicurangin. Dan dia menyadari bahwa sebenarnya aku mungkin memang gak pantas ya untuk kamu, tapi aku butuh kamu gitu loh. Dan aku berharap bisa keadaan membaik dan berubah ya. Orang ini tuh nyariin kamu banget loh. Orang ini nyariin kamu banget sih. Tapi kamu tuh udah terlanjur kepingin fokus sama diri kamu sendiri. Kamu pingin fokus sama diri kamu sendiri, kamu pingin kayak memperbaiki diri kamu sendiri, karena kamu sudah merasa orang ini banyak kecewain kamu. Udah terlalu banyak duka yang ada, udah terlalu banyak kekecewaan yang ada, sehingga kamu pingin fokus sama diri kamu sendiri. Dan kamu nggak tahu sampai kapan mungkin kamu bisa menerima dia baik, atau memaafkan dia, atau bahkan membuka diri kamu untuk orang lain, tapi kamu cuma tahu bahwa kamu pingin fokus sama diri kamu sekarang. Ya, karena kamu pernah menjadi seseorang yang sangat setia cuman sama dia. Ya. Hanya kamu sudah merasa benar-benar lelah sama dia sampai ke limitnya gitu loh ya, gitu loh. Karena kamu merasa benar-benar udah nyerah sama dia. Orang ini terus-terusan terhukum dengan rasa beban untuk mencari keberadaan kamu, dan kuncinya cuman ada di bertemu dengan kamu. Selama orang ini tidak ada pertemuan dengan kamu, dia akan terus terbeban ya. Hatinya dia akan selalu kembali lagi ke kamu, tidak pernah tenang ya, dan selalu bimbang. Oke? Jadi orang ini akan selalu mencari keberadaan kamu ya, tapi setiap orang punya beban masing-masing atas konsekuensi apa yang dia pilih. Nasihat buat kamu apa? Karena kalau sorot di sini kamu yang udah nggak mau. Keluarkanlah energi kelemah lembutan kamu. Oke. Dan kalau dia mau minta maaf ya, buatlah sebuah pengakuan ya. Kalau kamu pengen beberes sama diri kamu, dan kamu memang kepingin
Jadi gini, kalau saran dari kartu Sora, gini, menjauhi tapi tetap lemah lembut, di mana kamu menegaskan bahwa maaf, aku tidak bisa sama kamu. Aku mau perjelas di sini, memang perpisahanlah yang aku inginkan dan mohon jangan ganggu aku lagi. Ya, jadi kamu mengesahkan benar-benar untuk kayak nih, that's enough gitu loh. Jadi aku udah cukup, aku nggak bisa dekat lagi sama kamu. Aku tidak benci sama kamu nih, dan energi kan lemah lembutan kamu. Jadi bukan karena benci sama dia, menjauhi dia, tapi lebih kepada kayak ini kamu tahu ini yang terbaik untuk kamu, gitu ya. Tapi ya terima, yang artinya dalam tanda kutip ya dia akan terus stalking kamu gitu loh. Tapi menurut Sora biarin aja, kalau memang kamu penuh dengan energi kelemah lembutan, cepat atau lambat dia akan belajar. Sora nggak bilang dia akan cepat bisa move on dari kamu ya, cuman kalau Sora di sini kamu perlu untuk memperjelas ke dia bahwa sorry, jangan cari-cari aku lagi, aku nggak bisa gitu loh. Karena orang ini kalau nggak diperjelas, dia akan nyari mulu, stalking mulu, dan beberapa orang kan nggak nyaman ya kalau digituin. Itu sih kalau dari Sora. Jadi nyari nggak dia nyari, mencari-cari kamu gitu ya. Nggak apa-apa, pingin fokus sama diri sendiri juga nggak apa-apa, kan orang tuh punya batas kecewa juga udah cukup ya. Ini ada Sora akan keluarkan tanggal ini bisa saja tanggal dia nyari kamu, tanggal dia mulai ngubungin kamu, tanggal kemarin kamu tahu dia selingkuh. 8, tanggal ulang tahun dia, tanggal ulang tahun kamu. 12, 8, 12, 23, 18, 88-an, 2, 26, 11 ya. Di antara tanggal-tanggal ini there might be something, okay? Nggak apa-apa, Sora bisa ngerti kekecewaan kamu, bisa ngerti keluka kamu ya gitu. Apapun gender kamu, tunjukkanlah kelemah lembutan ya. Kamu menghindar bukan karena kamu benci, tapi kamu tahu itu yang terbaik buat kalian. Leo, Aries, Libra, Gemini, Scorpio, Capricorn, dan ada Sagittarius. Dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sekarang kita ke alfabetsnya lagi, oke? Alfabet. Oke, alfabet. Ada I, ada R, ada Q, ada M, ada B, ada U, ada T, ada J, ada H, ada N, ada E, ada S, ada K, ada G, O, dan B. Dicek ya. Nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini itu juga bisa ya. Plat nomor kendaraan Sora tambahin dikit lagi, dan ada C lagi. Sora akan angkat untuk bisa di zoom, di pause ya. 1, 2, 3 pause. Oke. Itu aja dari Sora. Semoga yang kamu lagi pengen healing bisa cepat-cepat mengalami perbaikan secara emosi ya. Dan jangan lupa yang ingin personal reading ke Sora, atau yang pengen beli kartu atau pengen belajar kartu, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot atau link di bawah. Dan jangan lupa juga main ke channel pertama di Sora, di Sora and Tarot, dan jangan lupa subscribe. Sampai kita ketemu ya. Sahara, bye.